Pak Indra, apa kabar? Berase. Oke, kita mulai untuk video conference di sesi kedua ya. Saya izin share screen. Yang mana? Oke, tolong di mute dulu ya. Oke, kita warna apa ya ini ya? Oke, penerapan TIK di masyarakat. T itu apa sih? TIK, teknologi informasi. Informasi A-nya apa? Komputer. komputer. Bener ya? Di masyarakat. Berarti ini bisa menjadi salah satu bahan ini ya, judul proyeknya. Kan ini penerapan TIK di masyarakatnya. Nah, ini untuk online perkuliahannya. Jadi ada inovasi sosial dan ekonomi masyarakat, literasi TIK dan digital skill, lalu ada akses dan pemanfaatan TIK di masyarakat. Oke, di sini inovasi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, pendahuluannya ya. Jadi, kalau kita lihat nih di gambar nih apa nih? Apa nih gambar ini? Jadi di tengah ini kan ada teknologi informasi dan komunikasi. K-nya itu komunikasi ya. Ada teknologi informasi dan komunikasi, jadi bisa ada di bidang hukum, ya. Lalu di bidang kesenian, ini kan. Lalu ada di bidang kesehatan, ya. Kesehatan, lalu ada perbankan atau pendidikan ini. Baru ini keuangan. Ya, jadi di semua bidang itu sudah ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berarti kan secara tidak langsung itu mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita bermain. Ya, berarti kan tanpa kita sadari nih, aktivitas yang dilakukan sehari-hari sudah didukung oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita lihat di sini ada inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ya, kita lihat di sini. Di, Iya. apa tadi lupa. Di ini ya, 5.0 ini apa sih? Sosial di ini apa sih? Nih, bentar ya. Sosial 5.0 ini kan termasuk dari tingkatan nih. Tingkatan sudah ke bagian super smart society. Berarti kan penerapan penerapan inovasi sosial dan ekonomi terhadap TIK-nya. Ya, kita lihat di sini. Jadi pada awal-awal nih, the birth of human beings. Artinya apa? Nih, ada gambar ini, maksudnya apa nih? Ngapain sini? Sosial nih. Ini di bidang sosial. Berburu, Bu, itu berburu. Manusia di zaman dulu, gitu kan? Manusia di zaman dulu itu berburu, hunting. Ya, hunting gitu ya, zaman dulu itu. Lalu di tingkatan di beberapa tahun berikutnya, ya, berarti ini di 13 tahun Tanam. 13 tahun selanjutnya, ini sudah ada develop, berarti apa nih? Ada teknik irigasi, ya, teknik irigasi di bagian agraria atau bagian perkebunan, ya, agrarian society. Ya, jadi sudah ada farming di sini. Nah, selanjutnya, nah di sini nih, di abad ke-18 sudah ada industri. Jadi di yang kedua ini belum ada industri. Ya kan, dari awalnya berburu, ya, lalu melakukan perkebunan. Nah, di sini langsung ada industri. Nah, industri ini sudah ada penerapan mesin manual sih, tapi sudah ada apa namanya? Kalau Mechanical itu maksudnya. mekanikal ya elah, otomotif gitu kan. Sudah ada alatnya tapi belum terintegrasi ke sistem gitu kan. Nah, ini sudah ke bagian industrial. Misalnya pembuatan kereta gitu ya. Lalu sudah ada mobil sudah ada ya di abad 18. Nah, di abad ke-20 ini sudah ada sistem informasi. Jadi informasi itu sudah terintegrasi dengan komputer. Ya, jadi manusia itu melakukan segala sesuatunya lewat komputer. Nah, di abad ke-21 sudah super smart society atau 5.0. Contohnya apa nih? 5.0 yang berbeda di abad sebelumnya apa yang menjadi pembeda? Ada yang pernah mengalami nggak misalnya apa? Super smart. Work from home. Apa coba? Yang lagi dilakukan oleh AI. government kita tuh? Apa? Penerapan AI, ya kan? Ayo dikeluarkan ininya. Apa penerapan yang pernah rekan-rekan semua alami? Coba, silakan. Internet of Things, Game. Bu. Internet of Things ya. IoT ya. Ya. Oke. Energi mekanik ke energi kinetik. Nah, coba dijelaskan apa? Dan seperti itu Bu, penggunaan LRT yang sudah tidak menggunakan masinis lagi, dia sudah
menggunakan panduan di sini. Oke. Terus apa lagi? Sekarang kan sudah ke super smart society. Nah, kalau kita ke tahun berapa ya? Tahun 10 tahun yang lalu tuh kita tuh kalau mau mesen kalau kalau ingin pesen tiket itu harus ke tempatnya nggak? Iya, Bu. Iya nggak? Ya pada waktu Iya, Bu. itu masih ke tempatnya Bu kayaknya. Iya kan? Kalau mau mesen tiket pesawat harus ke tempatnya kan? Nah, kalau Iya sekarang kalau betul. mesen tiket pakai apa? Aplikasi. Tinggal pakai klik aja. Nah, terus apa lagi yang bikin kita lebih fleksibel untuk mengakses segala informasi demi kemudahan kita beraktivitas? Apa contohnya? Menggunakan aplikasi Bu. Pembayaran menggunakan cashless. 3D printing, Bu. Kayak gimana tuh? Printer 3D. Nah, boleh. Apalagi? E-money. E-money, boleh. Zaman Cashless, Bu. zaman tahun 2000 berapa ya? Abad 20 itu tahun berapa ke berapa sih? Ada yang tahu nggak? Abad 20 tuh. Tahun 2000. 2000-an ya? E-money kita Ya kalau Ibu, 2000. ya 2000 kan? Nah, e-money itu sudah ada nggak? Atau kita tetap harus bayar cash? Kita ke Belum kereta ada, nih, Bu. naik kereta, udah mulai sistem tap cash gitu nggak? Tahun 2000 belum. Tap card, Belum, Bu. belum, Belum. gitu ya. Nah, Belum, masih hadir. nah kalau di abad ke-21 nih, di sekarang nih, apa perubahannya? Cashless, Bu. Nggak Apa perlu yang nyari menjadi kembali ya, Bu. kemudahan? Ayo, Kemudahannya cashless. kita tidak perlu membeli tiket lagi, Bu. Jadi kita sudah punya kartunya. Iya, betul. Semua bisa diakses melalui gadget. Ya, semuanya sudah bisa lewat smartphone. Ya, Ya, jadi misalnya kalau ingin melakukan penjadwalan, jadwal ke dokter nih, kita lewat handphone aja sudah bisa melalui aplikasi sistem penjadwalan di sistem rumah sakit di sana. Kita bisa akses lewat handphone kita, gitu ya. Nah, apalagi? ANBK, Bu. Apa tuh? Asesmen nasional berbasis komputer, Bu. Oke, betul. Nah, itu apa tuh yang menjadi kemudahannya? Dalam dunia pendidikan itu untuk ujian menggunakan komputer, Bu. Oke. Nih, sekarang kan lagi zaman CPNS nih, ya kan? Ya, Iya Bu. enggak? Bu. Lagi zaman Bu. mau Iya, Bu. mau SKD kan. Nah, di tahun 2000, Iya, betul, Bu. kalau tahun 2000 daftar CPNS pakai apa? Pakai komputer nggak sih? Pakai sistem nggak? Enggak, Bu. Pengumpulan data, Bu. Data aja ya? Iya, betul, Bu. Nggak ada ujian lewat Trip. komputer, nggak ada kan ya? Nggak ada secara tertulis, Bu. Tertulis. Tulis tangan kan? Manual. Ya, manual. Nah, manual. berarti yang yang menghitung atau yang menghitung skornya juga manual tuh panitianya, tidak Iya, sama betul, sistem. Bu. Ya. Berarti dengan adanya sistem, berarti apa tuh? Lebih memudahkan Tidak ada kecurangan, Bu. kinerja, lebih memudahkan kinerja manusia, gitu kan? Yang tadinya manusia itu kita harus manual hitung satu-satu, dengan adanya sistem itu sudah menghitung semua. Jadi ada kemudahan dan efektivitas juga, ya. Oke, di sini masyarakat informasi.
Apa nih? Oh, oke. Masyarakat informasi berarti masyarakat yang berhubungan langsung dengan teknologi gitu aja. Yaitu nama istilah masyarakat information society. Ya. Di sini ada indikator masyarakat informasinya. Berarti dari tahun 2005 nih, ini masih dikit nih. Masih kisaran 40. Nah, nanti di 2018 sudah mencapai 100. Ya, akses dan pemanfaatan TIK-nya. Dari segi kalau biru ini mobile selular, lalu ada individual using internet, berarti masing-masing individu sudah mengakses internet tapi tidak signifikan. Ya, berarti masih ada area di Indonesia yang tidak tersentuh internet atau kecepatannya masih standar. Gitu kan? Lalu ada telepon nih. Teleponnya gimana? Penggunaan telepon malah menurun dari 2005 ke 2018. Nih, rekan-rekan semua ada yang masih menggunakan telepon nggak? Ya Bu, di kantor Masih masih ada pakai. tapi kurang digunakan dengan maksimal. Udah enggak, Bu. Nah, berarti di sini sesuai ya grafiknya. Ya, di sini juga aktif mobile nih. Berarti ada masyarakat yang akses mobile-nya makin cepat nih. Dari kenaikan yang lebih tinggi itu dari 2007. 2007 ke 2018 makin tinggi untuk aktif mobile-nya. Lalu ada fixed broadband subsidi. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Enggak, Bu. Apa nih? Coba bahasa Indonesia kan ini apa? Bukan enggak, belum tahu, Bu. Broadband. Apa nih? Broadband ini apa sih? Internet Bu. Internet. Wifi berkecepatan tinggi, Bu. Wi-Fi. Oh, oke. Berarti nggak tinggi-tinggi amat dong kalau dilihat dari sini. Ya. Udah lumayan. Ya, oke lah ya. Nah, ini super smart society berarti fokus di 5.0 ya. Jadi istilah ini ya, super smart society ini dampak dari tingginya integrasi antara cyberspace dan physical space. Nah, istilah ini sudah diinisialisasi oleh pemerintah Jepang tahun 2015. Nah, berarti Jepang itu tahun 2015 sudah mencapai super smart society dong. Ya kan? Lalu ada istilah big data nih. Big data berarti data-data yang banyak nih, big data yang terhubung, yang diakses di server manapun ya. Dikumpulkan melalui IoT, akan dikonversikan melalui AI. Nah, ini nanti akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi untuk mencapai super smart society ini harus banyak pihak ya, dari smart people-nya, smart economy. Jadi beberapa komponen di sini harus mencakupi semua. Ya, lalu ada penerapan teknologinya, yaitu penerapan AI, lalu IoT. Nah, AI ini apa? Ini untuk artificial intelligence ini adalah tekniknya. Algoritmanya apa? Apa sih? Teknik aja. Teknik atau algoritma. Nah, algoritma itu apa? Adalah algoritma itu cara cepat atau teknik ya untuk sesuai dengan untuk mencapai apa ya? Kalau kita bikin sistem nih, kita butuh algoritma yang mendukung
tujuan aplikasi itu terjadi gitu. Misalnya nih, kita ingin membuat aplikasi AI, contohnya penerapan antraks sapi, penerapan sistem antraks sapi menggunakan algoritma apa? Nah, itu ada algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes ini berarti menghitung kemungkinan apakah sapi itu terdampak antraks atau tidak. Jadi, dengan AI di sini, dengan sistem menggunakan algoritma Naive Bayes itu, seorang dokter hewan bisa mendeteksi sapi itu terkena antraks atau tidak. Gitu ya, contoh penerapannya. Jadi ini banyak nih sebenarnya untuk AI ini ya. Tapi salah satunya itu yang sudah saya jabarkan. Oke, sekarang kita literasi TIK dan digital skill. Ini ya. Oke, literasi. Nah, literasi TIK ini maksudnya untuk masyarakat atau rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa di sini sudah melek teknologi. Minimal itu tidak gaptek. Ya, kalau bahasanya tuh minimal Ctrl C, Ctrl V itu bisa. Sini ada yang tahu Ctrl C ini apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, Ctrl C, Ctrl V itu apa? Copy paste. Copy paste. Nah, Copy dengan paste. ya minimal literasi TIK yang sederhana itu, dengan kita punya teknik Ctrl C, Ctrl V dengan cepat, nah itu bisa memudahkan pekerjaan kita lebih cepat, iya nggak? Lalu penerapan dari segi mengetik. Kalau kita ngetik cepat, otomatis pekerjaan kita lebih cepat. Gitu ya. Lalu itu juga didukung oleh kecepatan internet, lalu software-software yang kita gunakan di sini. Gitu ya, maksud dari literasi TIK. Jadi nih, karena ini kuliah online, pastikan rekan-rekan semua harus terbiasa dengan sistem, ya, sistem lalu website, web browser, aplikasi yang ada di laptop sendiri harus tahu, harus terbiasa. Nah, sekarang ke digital skill. Nah, digital skill baru kemampuan. Ya, kemampuan untuk menggunakan TIK, ya, dengan membantu individu mencapai hasil yang bermanfaat. Nah, digital skill ini baru nih pemanfaatan TIK ke bidang kerja masing-masing. Ya, untuk dunia digital. Kita lihat di sini. Oke, untuk digital skill ini bertujuan untuk pemecahan masalah atau problem solving. Ini untuk aspek positifnya. Lalu ada aspek negatif. Aspek negatif dari TIK apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Misalnya penyelewengan atau tidak bijak dalam menggunakan sistem. Ya. Lalu ada klasifikasi digital skill, ada operasional skill. Nah, di sini ya. Information management skill, content creator, social skill. Nah, ini silakan di sini ada nih. Information management berarti apa nih? Kita harus bisa nih ya, melihat informasi, lalu kita mencari ya, menemukan informasi tersebut, lalu kita mengevaluasi informasi tersebut. Ya, ini termasuk information management skill. Misalnya apa nih? Information management skill. Kita membaca apa misalnya? Baca berita, menyaring berita hoax. Nah, menyaring berita online. Berarti kita lihat dulu nih, apa sih, baru kita bisa evaluasi apa yang dimaksud di situ.
ya. Oke, ada lagi survei digital skill-nya. Kita lihat di sini di tahun 2018. Oke, negara berkembang harus mengejar ketertinggalan dalam digital skill. Berarti dari kiri ke kanan itu artinya apa? Nggak ada ya, nggak ada, bukan rank waktu kan? Tapi di sini ada apa nih? Average ini apa tuh? Rata-rata. Rata-rata individual, berarti masyarakat rata-ratanya. Berarti dari 80%. Nah, kita lihat berarti di sini individual yang paling tinggi itu apa? Yang merah ini kan belum ada ya? Belum ada atau sudah ada nih? Belum ada ya digital skill-nya. Standar skill sama basic skill-nya. Nah, tapi di sini sudah bisa nih copy. Nih, rekan-rekan semua ada yang bisa copy or moving a file or folder belum nih? Copy file, moving ke folder bisa nggak nih? Sudah, Bu. Pakai gimana caranya? Kalau di Excel itu klik kanan, terus ada move or copy. Kalau file ke foldernya? File ke Di drag aja. Di drag aja Berapa? bisa. Di drag Di aja. drag. Di drag Drag biar bisa. cepat. Ditarik gitu. Bisa kok. Ya sering-sering latihan kalau ini. Kalau ini bisa nih makin cepat nih kerjaan kita. Lalu sending bawahnya. mail, attach file. Ini bisa nggak rekan-rekan semua? Ini kan basic nih. Basic digital skill. Sudah, Bu. Nah, using copy and paste tool bisa nggak? Ayo. Lalu transfer file antar dua komputer bisa nggak? Misalnya ada komputer satunya nih mau ditransfer, bisa nggak? Belum, Bu. Pakai flash disk? Enggak. Dari Connect. Bu. Sharing folder, Bu. Sharing folder. Nah, sharing folder. Atau pakai Google Drive. Google Drive, kita buat Google Drive yang bisa diakses oleh dua komputer itu, jadi bisa transfer di situ. Lalu finding, downloading, install, download, gitu ya. Lalu configure software, bisa ya. Tapi ini masih gampang lah ini mah. Install kan klik-klik aja, next. Connecting and installing a new device, bisa ya. Using basic arithmetic nih, yang tadi bikin formula di Excel bisa nggak? Spreadsheet nih. Menghitung jumlah kolom, menghitung jumlah data, bisa kan? Ayo, menghitung. Nggak perlu kita hitung satu manual. Ada rumusnya. Menghitung jumlah maksimal, menghitung jumlah minimal. Ya. Lalu kita ini membuat presentasi online. PowerPoint. Nah, ini malah kecil nih presentasinya ya. Lalu membuat program. Program apa lagi? Ya, kita yang menggunakan ini kan kita yang menggunakan program kan. Apalagi kita membuat nih cuman segini. Gitu ya. Oke, sekarang akses ini ya sama aja ya, akses dapat kita lakukan melalui mobile ya. Banyak ya. Komputer. Ini juga sama, ini sama kayak tadi. Pemanfaatan TIK.
jumlah orang yang menggunakan internet, ICT skill. Oke, ini internet traffic ya yang tadi. Mobile internetnya. Apalagi nih? Oke, pemanfaatan telepon seluler. Telepon seluler ini tidak sama dengan smartphone kan? Atau sama nih? Telepon seluler. Oh, oke. Ini udah ada Kayaknya akses sama ya. internet, mengirim gambar. Oh, ini udah ya. Oke. Udah tahu ya manfaat handphone masing-masing, udah tahu kan? Jadi harus bijak ya, kita ambil segi positifnya, yang negatif jangan dilakukan. Oke, sekian untuk materi sesi kedua ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan. Gampang tuh. Berarti masih ada tersirat nggak ini judulnya? Ayo. Ada yang tahu judulnya? Sudah langsung dapat judul project nih, Bu. Saya udah dapat nih, Bu. Wih. Hebat tuh. Silakan. Pak Muhibudin, silakan. Setelah Saya, Bu. mempelajari sesi kedua ini, apa yang diserap? Apa yang didapatkan jadinya? Penerapan TIK di masyarakat. Apa nih? Ini kan melekat nih di kehidupan sehari-hari. Nggak ada nih, bener nggak ada yang bertanya? Ya udah, kalau tidak ada bertanya, nanti kita lakukan sesi Vicon berikutnya sebelum menjelang UTS. Ya, jadi sesi 3, sesi 4 tidak ada Vicon. Ya, jadi rekan-rekan semua disiapkan dulu proposalnya, tentukan judul dan tema proyeknya, tentukan anggota kelompoknya maksimal 3 orang atau individu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Di sini ada 50, saya print screen. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.